Tapi menurut gua gini, kita ngomong serius dulu untuk roster RRQ ya. Emang menurut gua ya roster RRQ ini dari musim ke-14 pun, ya paling-paling cuma perlu diperbaiki gameplay mereka aja sih. Karena gini, nggak mungkin ada roster yang bisa runner up berturut-turut kalau misalkan emang mereka tuh nggak punya, kekuatan tersendiri gitu loh sebagai rosternya. Ya contohnya Idok di Ren, Rins, dan juga Susujin. Ini kan 4 pemain yang kebetulan musim 14 mereka runner up, musim 15 mereka juga runner up gitu kan. Dan menurut gue dengan tidak digantinya Cascute ya, berbeda dengan ya mungkin tim sebelumnya Cascute yang dimana gagal sekali ganti gitu kan. Ini gue lihat-lihat RRQ emang cenderung lumayan percaya proses atau jangan-jangan emang RRQ percaya sama Cascute-nya. Entah mungkin ya itu tadi karena coach Indo nggak ada yang bagus, meanwhile Cascute sistemnya bagus bersama NMM juga tentunya teman-teman. Dan ini harusnya bakal menjadi pembuktian ya teman-teman untuk di musim ketiganya untuk terutama ya 5 pemain ini nih sama Toy juga. Apakah dengan percobaan selanjutnya karena ini tuh mirip-mirip sama konsep pemain-pemain Filipin, yang dimana rosternya nggak ganti banyak, paling gonta-ganti cadangan doang, paling ngambil beberapa pemain-pemain doang ya kan, mungkin untuk lapisan-lapisan, yang penting gameplaynya. Nah ini baru gue ngomongin gameplay teman-teman. Karena yang gue lihat-lihat RRQ ini sering banget mereka menang karena mereka sendiri dan kalah karena mereka sendiri juga. Jadi ya kita lihat aja nih di musim ke-16 sebanyak apa sih blunder-blunder yang dilakukan ketika memasuki babak-babak penting. Karena kalau dilihat dari yang mungkin grand final juga benar, game ke-6 mereka melakukan kesalahan, tapi ya menurut gua nggak fair kalau misalkan musuhnya juga nggak bisa nge-punish kesalahan lawan. Jadi ini mirip-mirip sama tanggapannya Rins yang bilang kalau misalkan lawan di grand finalnya nggak jago, ya menurut gua to be really honest ya dua-duanya tim jago. Cuma karena Onyx lebih bisa nge-punish kesalahannya RRQ karena RRQ yang ngelakuin kesalahannya sendiri, ya ya mereka menang kayak gitu teman-teman. Jadi ya menurut gue di season 16 ini dengan roster yang masih sama, harusnya kan mereka problemnya nggak banyak ya karena rosternya sama gitu loh teman-teman. Berarti tinggal gimana caranya ini coaching staff dan para pemainnya juga nih maintenance biar sistem yang dibuat sama Cascute, draft yang dibuat sama Cascute itu tuh nggak menimbulkan ya misplay-misplay yang terjadi sama seperti di IWC juga. Nah, kalau ngomongin IWC baru relevan nih teman-teman. Kayak contohnya mungkin waktu di draft game kelimanya RRQ ya, itu draftnya kayak draft yang seharusnya mungkin bisa lebih farming-farming dulu, tapi roster RRQ-nya ngejar-ngejar orang. Nah, itu kan gameplaynya kayak agak-agak sedikit berbeda sama apa yang direncanakan sama coaching staff-nya teman-teman. Ya menurut gue good luck aja buat RRQ Hoshi di season 16-nya. Karena udah pasti yang lain agak-agak banyak ya yang melakukan belanja-belanja untuk roster. Cuma gue nggak tahu apakah nanti RRQ akan memberikan kita kejutan dengan mungkin